Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Bajak laut Akagami adalah salah satu Yonko terkuat dan sangat dihormati oleh semua orang. Dikarenakan dari 3 Yonko lainnya, bajak laut Akagami tidak menimbulkan kerusuhan bagi dunia. Bahkan Shanks juga tidak berniat untuk menguasai lautan. Meski demikian, untuk segi kekuatan dari bajak laut ini sangatlah mengejutkan. Hingga disebut bajak laut yang tidak bisa ditembus. Artinya semua krunya memiliki kekuatan yang seimbang dengan kaptennya. Sebab itu dari pembahasan kali ini kami akan mengulas tentang bajak laut Yonko yang satu ini. Mengingat tidak banyak diulas dari animenya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut mengenal bajak laut Akagami Shanks versi efek anime. Sebelum membahas tentang karakternya, seperti biasa kami akan bahas kapal dan lambang dari bajak laut dari Yonko yang satu ini. Pertama kita bahas lambang bendera terdahulu. Terlihat kalau bendera itu bergambar tengkorak yang sangat jelas dengan sepasang pedang silang di belakangnya. Ditambah lagi dengan 2 garis merah yang melintasi mata satu, yang melambangkan sama seperti coretan dari wajah Shanks sendiri. Selain itu seringkali bajak lautnya dinamai dengan nama Red Hair Pirates atau bajak laut si rambut merah. Pembahasan kedua adalah kapal pertama yang dipakai oleh Shanks untuk pertama kali, yakni Crescent Moon Galley. Kapal itu terlihat dari Shanks yang berada di desa Fuchsia tepatnya sebelum menjadi Yonko. Seiring berjalannya waktu, Shanks memiliki kapal baru yang bernama Jolly Roger. Entah kenapa sebutan dari kapal itu yang pasti berhubungan dengan kaptennya dahulu yaitu Roger. Sejauh ini tidak ada yang mencolok dari kapal ini. Tetapi jika ditumpangi oleh seorang Yonko pastilah sangat kuat. Dan itu terbukti bisa membawa bajak laut Akagami dari dunia baru ke Grand Line dengan cepat hanya 1 hari saja. Entah bagaimana caranya, tetapi banyak yang mengatakan kalau mereka memakai buah iblis. Akan tetapi sepertinya itu belum menjadi bukti. Dikarenakan anggota dari Shanks semuanya bukanlah pengguna buah iblis. Shanks adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh di dunia One Piece. Bagaimana tidak, jika tidak ada dirinya, Luffy tidak akan menjadi seperti ini. Selain dari itu, Luffy mengidolakan Shanks ialah karena kepribadian dan kekuatan dirinya sangatlah hebat. Sebenarnya, kehebatan dan kecerdasan dari Shanks sudah terlihat sejak dini. Oleh karena itu, Roger dulunya memberikan topi jerami kepadanya. Pastinya itu bukan hanya memberi saja. Lantaran topi tersebut juga memiliki makna yang sangat dalam. Sebab itu juga dia memberikannya kepada Luffy untuk meneruskan ke era selanjutnya. Meski saat ini tak banyak diperlihatkan kekuatan dari Shanks, tetapi ada banyak fakta yang membuat karakter ini layak untuk ditakuti. Yakni adalah kekuatan haki dan skill berpedangnya itu. Fakta itu juga terbukti darinya yang bisa mengimbangi Mihawk pendekar pedang nomor 1 di dunia. Bahkan bisa menahan serangan magma dari Akainu dengan sekali serang. Selain itu, haki rajanya terbukti sangat kuat saat mengintimidasi kapal dari Shirohige. Mengejutkannya lagi, meski dirinya seorang Yonko, tetapi sepertinya mempunyai koneksi dengan pemerintahan. Fakta itu terbukti darinya dengan mudah bisa bertemu Gorosei di Merijoa. Entah bagaimana caranya, yang pasti untuk masuk ke sana harus mempunyai orang dalam. Menariknya lagi, ternyata tidak membenci Shanks. Kenapa seperti itu? Dikarenakan mereka saat itu mau mendengar apa yang dikatakan oleh Shanks. Dari beberapa chapter berlalu juga ada sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Yakni bajak laut Akagami lah orang yang telah merebut buah gomu-gomu dari CP0 yaitu Hushu. Yang ternyata pula buah gomu-gomu ini adalah barang terpenting bagi pemerintahan. Buktinya Hushu yang gagal mengamankan buah tersebut langsung dipenjara di Impel Down. Artinya bisa dikatakan kalau Shanks telah merencanakan sesuatu yang besar di masa depan dengan membuat Luffy mempunyai kekuatan tersebut. Ben Beckman. Ben merupakan anggota terkuat nomor 2 pada bajak laut Akagami, yang berarti kan kalau ia adalah wakil kapten. Sejauh ini belum banyak kekuatan yang diperlihatkan dari karakter ini.
Pertama kali diperlihatkan hanya menyerang bandit hanya dengan senapannya panjangnya itu. Anehnya hingga saat ini belum pernah sekalipun Ben menggunakan senjata itu. Tetapi semakin lama episode berjalan, akhirnya Ben menggunakan senjatanya itu, walaupun hanya menodongkannya saja. Akan tetapi meski demikian menimbulkan kecenderungan kalau karakter ini memang benar-benar sangat kuat. Itu terbukti dari Kizaru yang terdiam ditodong oleh Ben di Marineford. Tak hanya itu, banyak kabar yang beredar kalau Ben juga adalah orang yang sangat cerdas di East Blue. Belum pasti siapa yang menjulukinya, yang pasti sebagai wakil kapten dari seorang Yonko pastilah Ben sangatlah kuat. Lakiru. Sama seperti Ben, Lakiru hingga saat ini tidak diketahui kekuatannya. Awal kemunculan dari karakter ini cukuplah mengejutkan, dikarenakan ialah seseorang yang pertama kali membunuh dalam episode awal. Meski terlihat tak kenal ampun, namun Lakiru memiliki kepribadian yang sangat baik dan suka bercanda. Hal itu terbukti seringkali menjahili Luffy pada masa kecil. Berbicara soal kekuatan darinya hanya satu yang diketahui, yakni pergerakannya sangatlah cepat. Hal ini terlihat pada episode awal ketika Luffy disandra oleh bandit gunung. Anehnya di situ adalah kenapa secara tiba-tiba Lakiru bisa menembak dengan cepat bandit tersebut, padahal memiliki postur tubuh yang cukup besar. Apalagi dia berada di belakang dengan lainnya. Sayangnya hingga saat ini belum dikonfirmasi lebih jauh tentang hal ini, lantaran bajak laut Shanks hanya sedikit sekali ditampilkan dalam ceritanya. Yasop. Pastilah kalian tahu tentang orang yang satu ini. Tepat sekali, ia adalah ayah dari Usopp yang bernama Yasop. Pada kelompok dari Akagami, Yasop adalah orang pertama yang direkrut oleh Shanks. Yasop adalah penembak jitu yang sangat hebat. Sebab itu juga di dunia baru seringkali dia dijuluki sebagai Chaser. Terlepas dari itu semua, Yasop memiliki kepribadian yang cukup egois. Bagaimana tidak, dengan mencapai tujuannya itu dia rela meninggalkan Usopp dan istrinya yang sakit-sakitan. Seperti julukannya itu, kekuatan dari Yasop berfokus kepada pistol. Kekuatan menembaknya tidak usah diragukan lagi, lantaran ia bisa menembak semut di antara kedua antena dengan mudah. Bukti lainnya adalah saat melawan sniper handal yaitu Daddy Matterson, di mana pada waktu itu pertarungan terjadi karena Daddy ingin mengetahui bagaimana kemampuan dari Yasop dan ingin menjadi penembak jitu nomor 1. Tentu saja sebagai penembak jitu, Yasop pun melayaninya. Benar sekali, tembakan dari Yasop dengan cepat mengenai titik vital darinya. Beruntungnya Daddy tidak mati berkat kalung yang berharga miliknya. Artinya dengan semua itu bisa dipastikan kalau Yasop adalah penembak jitu yang sangat berbakat di dunia hingga saat ini. Rockstar. Berbeda dari anggota lainnya, Rockstar pertama kali diperlihatkan pada saat memberi surat kepada Shirohige. Dikatakan pada awal kemunculannya itu, ia adalah anggota baru dari bajak laut Akagami. Meski menjadi anggota baru atau bisa disebut pemula, nampaknya ia memiliki bounty yang cukup besar yaitu 94 juta berry. Berarti kan kalau anggota dari Shanks adalah orang-orang yang sangat kuat. Bagaimana tidak, seorang pemula saja memiliki bounty yang demikian, apalagi jika petinggi lainnya. Kru selanjutnya sebenarnya ada lagi, namun tidak diketahui siapa mereka. Yang pasti ada 6 anggota lagi yang melengkapi bajak laut tersebut. Hal ini terbukti dari Shanks dan krunya yang tiba di Marineford dan menghentikan perang tersebut. Kesimpulannya, Shanks memiliki anggota yang sangat kuat walau hanya memiliki kru yang terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan yang lain. Terlepas dari itu semua, terlihat kalau krunya juga tidak terlalu mengandalkan kemampuan buah iblis seperti bajak laut Roger. Namun dari banyaknya kabar yang beredar, ada yang berpendapat kalau Lakiru adalah pengguna buah iblis. Dikarenakan sangat cepat atau memang memiliki kekuatan seperti teleportasi. Sayangnya hingga kini teori itu belum dikonfirmasi oleh si pengarang. Artinya kemungkinan besar bajak laut Shanks memang tidak mengandalkan kekuatan buah iblis. Sejauh ini mungkin itulah yang kami ketahui tentang bajak laut Akagami. Lantaran masih banyak misteri yang belum diketahui tentangnya. Apalagi hubungannya dengan pemerintah dunia.
Yang pasti Shanks memiliki tujuan tertentu dari yang lain. Karena impiannya adalah meneruskan tujuan dari Roger, yaitu mengungkap tentang sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.